Hi all, Kak Hilas here and welcome back to Z Stories. Minggu ini balik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan bareng gestar kita buat berbagi pengalaman dan insight-insight menarik dari mereka yang tinggal di luar negeri nih. Kali ini gestar kita beda banget karena dia sebelumnya pernah tinggal di Jepang dan sekarang semenjak menikah dia memutuskan untuk ikut suaminya tinggal di Birmingham, UK. Tapi di sana dia bukan cuma sebagai ibu rumah tangga, tapi dia juga sebagai personal trainer cantik dan juga bekerja di National Health Service. Oh, aku udah penasaran banget sih. Jujur aku udah sangat-sangat amat kepo sama pengalaman Kak Medina ini. Jadi langsung aja kita sambut Kak Medina. Kakak lagi sih apa nih? Iya, tadi sebenarnya sebelum ngobrol sama kamu aku udah mulai masak, soalnya ini hari Minggu kan, dan Minggu itu jadwal meal prep aku. Oh, tapi aku nggak mengganggu jadwal masaknya kan hari ini? Enggak, kan kamu udah masuk ke jadwal schedule diary. Asik. Langsung masuk aja nih ke kekepoan aku yang pertama. Kenapa sih kakak mau ikut tinggal di Birmingham, UK juga? Sebenarnya alasan kami tinggal di UK itu karena karir suami sih. Jadi suami aku tuh udah S2 sejak 2019 kan di UK, terus habis itu 2021 lulus dan memang kebetulan dapat pekerjaan di sini gitu. Jadinya ya udah karena rezekinya di sini aku juga ikut pindah ke sini. Dan selain itu pas kita nimbang-nimbang mau tinggal di negara mana, karena bisa aja kan suami aku nyari kerja di Indonesia gitu. Memang dari segi karir aku pun aku ngelihat banyak opportunity atau kayak kesempatan yang baru di sini. Jadi kayak oke, kita coba aja tinggal di UK gitu sebagai newlyweds, sebagai yang baru nikah gitu kan. Dan kayak ya alhamdulillah so far so good. Tapi sebagai ibu rumah tangga di sana nih, kakak kan juga ada activity lain. Nah biasanya tuh in daily tuh kakak ada kegiatan apa aja tuh? Daily activity aku setiap harinya beda sih. Jadi dalam satu minggu udah pasti kayak ada komposisi kerja dan ngurusin kerjaan rumah tangga dan juga fitness. Dari Senin sampai hari Kamis aku kerja sampai jam 9 sampai jam 6. Terus hari Jumat aku kerja dari jam 9 sampai jam 1. Jadi aku sengaja kayak ngebanyakin dari Senin sampai Kamis supaya hari Jumat tuh aku bisa cepet selesai gitu. Nah, kenapa aku arrangement kayak gitu? Soalnya dari Senin sampai Kamis aku tuh abis pulang kerja biasanya kalau Senin tuh ada dance class sama suami aku. Dari Selasa sampai Jumat sampai Sabtu itu tuh aku ada 4 kali nge-gym lah, dan itu biasanya setelah kerja jadwalnya. Hari Jumat atau Sabtu tergantung aku sama coach di gym, ngebangun support system dengan coach atau dengan ada temen gym lain, itu tuh bagus banget gitu. Berarti kakak terstruktur banget ya? Soalnya kayaknya terstruktur itu gara-gara pekerjaan sih. Jadi kayak kan pekerjaan gak bisa dipindahin kan. Jadi kayak mau gak mau sisanya tuh kayak ngikutin gitu. Nah, masuk ke pekerjaan nih kak. Kan kakak aku lihat-lihat kerja di BPJS UK ya kakak nyebutnya. Nah itu tuh pekerjaannya ngapain aja tuh kak? Jadi BPJS-nya UK atau di sini namanya National Health Service itu ada banyak banget kan, nggak cuma mental health, ada physical health, ada pokoknya banyak banget IT. Kalau mau kerja di IT di NHS juga bisa. Nah aku bidangnya kebetulan psikologi S1-nya. Ya karena bidang aku di mental health, aku pekerjaannya sekarang berhubungan sama mental health di bidang kayak patient work gitu. Jadi kayak aku beneran ketemu pasien, nelfon pasien, terus kayak aku berusaha buat kayak nge-improve kesehatan mental dan fisik mereka. Jadi kayak sebenarnya goal utama pekerjaan aku itu untuk ngebantu pasien-pasien yang didiagnosa sama severe mental illness. Jadi kayak skizofrenia, bipolar, sama psikosis. Setelah itu ada kayak follow up intervensi. Misalkan aku nggak ketemuin mereka ke dokter atau nurse, atau aku kasih referral ke kayak semacam service atau organisasi di komunitas gitu untuk bisa ngebantu kesehatan mereka. Nggak cuma kesehatan fisik mental aja, tapi juga finansial juga, karena kayak kesehatan finansial kita juga mempengaruhi kesehatan fisik mental kita kan. Jadi kayak aku bener-bener kayak holistik gitu loh, kayak semuanya, nggak cuma dokter dan medical doang gitu. Nah dari
kakak akhirnya kerja di sana, itu step apa aja sih yang kakak lakuin sampai akhirnya diterima tuh kerja di situ? 1,5 tahun sebelum kami pindah ke UK itu aku udah mulai riset gitu loh, karena saat itu aku udah tahu kami bakal pindah ke UK. Kayak kan setiap negara tuh pasti ada linggonya masing-masing kan, kayak ada bahasanya masing-masing di bidang psikologi misal. Aku benar-benar cari karir sources atau courses juga yang base di UK, dan aku ketemu, terus ya udah aku kayak bener-bener pakai kayak hampir semua saving aku buat belajar di course itu kayak 3 bulan gitu. Jadi kayak aku bisa ngeakses material online tentang pekerjaan yang available di UK itu ada apa aja, terus quality yang mereka cari itu apa aja, terus keyword apa aja yang aku bisa pakai ketika aku apply. Tapi ternyata kayak setengah tahun sebelum kita pindah ke sini kita udah decide, oh kayaknya kita tinggal di Birmingham aja gitu. Dan ya udah kayak aku baru nyari kerjaan sebenarnya setelah nyampe di sini, soalnya kayak pekerjaan kan kayak biasanya dalam 1 bulan juga udah tutup kan paling lama itu. Kayak maksudnya bukaan kayak vacancy gitu loh, paling lama kan sebulan ya. Jadi kayak aku baru nyari tuh sebulan setelah aku nyampe di sini gitu dari LinkedIn. Iya. Berarti udah ada pengorbanan banget nih ya dari awal sebelum pindah pun. Kakak ada nggak spilan apa aja sih yang sebenarnya dibutuhin banget kalau emang mau mencari kerja di luar negeri? Menurut aku yang pasti riset sih, karena setiap negara itu beda banget requirement-nya. Tapi kalau misalkan buat yang di UK, ya udah misalkan bidang kamu di IT, coba cari career resources yang emang base-nya di UK. Kalau misalkan cuma ada satu takeaway, yang pasti ya cari resources yang emang base-nya di negara itu. Nah, aku lihat di sosmed kakak kan, kakak very positive dan kayak sangat amat memperdulikan kesehatan dan lain-lain. Itu apa sih Kak yang bikin kakak tuh tertarik banget di bidang kesehatan itu sendiri? Oh, terima kasih. Karena penting banget sih, kayak aku dulu ngerasain gimana ketika aku belum punya rutinitas yang menjaga kesehatan aku tuh kayak sampai depresi, terus juga berat badannya kayak sangat berat gitu, yang dimana ya sebenarnya nggak apa-apa sih punya berat badan yang kayak nggak ideal. Maksudnya bukan berarti it's a bad thing, tapi ketika kamu kayak lifestyle-nya nggak banyak gerak, terus habis itu makanannya juga nggak ada nutrisinya, itu kayak lebih likely kesehatan fisik sama mental kamu tuh nggak baik gitu. Dan aku ada masa-masa di masa-masa itu aku nggak pengen ada di situ lagi, jadi aku kayak berusaha banget untuk mencoba perubahan dengan belajar banyak hal dari courses online, dari kayak baca-baca buku, sampai akhirnya kayak nggak tahu deh, kayak butuh 3 tahun deh sampai akhirnya mengimplementasikan secara konsisten gitu. Dan aku ngerasain banget bedanya kayak rutinitas kesehatan aku tuh spill overnya tuh ke aspek-aspek kehidupan aku yang lain. Kayak aku jadi lebih lebih clear kepalanya, nggak ngerasa berat gitu loh ketika bangun pagi hari. Terus habis itu juga ngerasa lebih terstruktur, lebih bisa disiplin, kayak lebih bisa ngelakuin hal yang sebenarnya aku nggak pengen tapi aku lakuin anyway. Karena nge-gym tuh basically kayak gitu kan, aku nggak pengen nge-gym sebenarnya kadang, tapi I do it anyway karena aku ngerasa I can still do things even when I don't want to do them gitu. Aku boleh gak nih tahu kenapa akhirnya kakak bikin Instagram namanya Fit with Medina? Karena passion ya, emang kayak aku passion banget sama fitness dan kayak how life changing it can be. Fit yang ada di dalam Fit Medina tuh sebenarnya aku harap nggak cuma dalam physical fitness juga, tapi juga mental fitness, spiritual fitness, financial fitness. Dan kenapa with Medina? Karena kayak aku pengen jadi kayak teman online gitu loh, buat nggak tahu siapapun itu di luar sana yang pengen kayak self improvement, dan kayak aku senang aja connect sama orang-orang online. Ayo bareng sama aku gitu, kita jadi teman online, sama-sama nge-improve diri gitu sih aku ngerasanya. Tapi kakak sepanjang olahraga dan nge-gym itu kakak pernah nggak sih ngalamin pengalaman yang lucu gitu selama di gym? Salah pakai alat kah atau apa gitu? Oh my god, iyalah. Kayaknya pertama kali banget aku nge-gym tuh di Gold's Gym Kelapa Gading. Terus kayak aku gak tahu cara pakainya assisted pull up. Jadi tuh assisted pull up tuh mesinnya tuh agak kebalik gitu. Kan kalau misalkan mesin chest gitu kayak kamu kalau misalkan pilih pin atau beratnya yang paling berat, ya kamu dorongnya paling berat gitu kan. Iya. Nah, sedangkan kalau misalkan assisted pull up, kalau misalkan kamu naruh pinnya tuh paling berat, justru itu paling enteng gitu loh. Kan saat itu kayak masih nggak ngerti banget kan. Terus ya udah, malah assisted pull up tuh aku taruh paling ringan. Jatuh
seharusnya tuh padahal seharusnya aku taruh paling berat karena keberatan, kayak aku nggak kuat kayak aku nggak kuat ngedorong berat aku sendiri gitu kan. Terus ya udah aku sampai jatuh, terus mesinnya sampai rusak. Ampun Kak. Tapi ini bukan di UK, ini kayak bener-bener kayak bulan pertama aku nge-gym. Terus kayak aku bener-bener kayak clueless. Ya ampun, ya gak expect sampai mesinnya rusak. Itu sampai mesinnya rusak, tau gak sih? Aku sampai kayak aku nggak berani ke gym itu selama sebulan. Jadi kayak aku ke gym lain karena saat itu aku bisa akses Gold's Gym di yang tempat lain gitu. Tapi pengaruh apa yang kakak rasain dari healthy lifestyle? Wah, jauh banget sih bedanya. Kayak pas di Indonesia sebelum aku nikah dan sebelum pindah ke sini, aku bisa kayak ngegendong mama aku pas mama aku sakit misal. Mama aku jatuh terus hipsnya patah. Aku bisa gendong dari wheelchair sampai ke mobil dan kayak ya aku ngerasa banget sih energi level aku tuh kayak setiap harinya jauh lebih naik dibandingkan sebelumnya. Jadi aku ngerasa kayak kerja tuh nggak yang capek banget, terus yang kayak pengennya tepar, kayak aku bener-bener kayak setelah kerja pengennya gerak gitu. Kayak ngerasa guilty kalau nggak gerak ya? Iya, kayak I don't want to be sedentary, kayak I don't want to just stay still, karena kayak tubuh aku it deserves movement. Tapi aku kepo ya Kak, kan tadi aku ngomongin meal prep. Nah biasanya tuh kakak meal prepnya tuh apa aja tuh? Biasanya aku suka campur makanan Indo sama makanan Barat sih skala akhir-akhir ini. Jadi kayak ada satu app gitu yang bisa jadi tempat buat nge-organize recipe, nge-organize groceries kayak gitu-gitu. Habis itu kayak aku masukin semua ingredientsnya ke dalam groceries kayak di dalam app itu. Terus habis itu hari Sabtu aku belanja dan hari Minggu aku masak. Berarti kakak rajin ya masak? Kalau nggak gitu ntar pas kita kerja makannya gimana? Iya sih. Terus habis itu hari ini aku biasanya seharian masak kayak bisa sampai 6 jam sih total kalau Ya sama ampun. kayak kalau sama prepnya masaknya dan bersih-bersih total gitu. Tapi kan karena lumayan banyak ya kayak 6 porsi, maksudnya 6 tipe makanan. Ya. Setidaknya kali 4 sampai 5 lah, berarti sekitar 24 sampai 30 porsi. Kan lumayan gak sih? Kalau misalkan 6 jam nih aku bagi ke 1 minggu, kayak basically kan 1 jam sehari. Orang-orang juga masak kurang lebih segitu gak sih? Iya. Jadi capeknya sekalian aja gitu ya? Capeknya sekalian, dan Besok-besok kayak aku nggak. udah tinggal makan. Iya, dan nyucinya nggak 6 kali kan? Oh iya, iya juga ya dipikir-pikir. Iya. Berarti itu di frozenin kah atau di? Di biasa masuk sih, kayak maksudnya di yang kayak di bawah gitu, bukan yang di freezer atas. Itu kuat 5-6 hari, bahkan kadang lebih kayak seminggu gitu. Oke, last question dari aku. Boleh nggak sih aku tahu harapan kakak untuk semua followers kakak yang akhirnya mengikuti kakak dan mau hidup sehat juga? Aku berharap semoga perjalanan kita semua, karena kan fit with me, ya. Perjalanan kita semua dalam kayak mencapai dan memaintain fitness secara fisik, mental, dan spiritual, finansial, segalanya itu dimudahkan dan juga diberkahi. Dan semoga progres kita, kayak apapun usaha yang kita taruh dalam perjalanan itu bisa nginspirasi orang-orang di sekitar kita juga. Jadi efeknya nggak cuma ke diri kita, tapi juga orang-orang yang kita sayang. Oh my god, aku sangat amat terinspirasi karena aku juga baru mulai rajin olahraga ya kebetulan. Jadi buat teman-teman yang mau tahu nih, yang baru-baru mulai gym, mungkin bisa nih nyontek di IG Kak Medina. Ini Kak Medina mau nyampein sesuatu lagi nggak? Aku makasih kalau misalkan udah dengerin sampai sini. Dan makasih juga Kak Hila udah ngobrol bareng aku. Dan kalau misalkan mau nge-gym bareng pas lagi di Indo, boleh banget by the way. Kakak balik kapan? Gak tahu sih, mungkin aku bisa setahun sekali. Tapi Lebaran pulang berarti tahun depan. Belum tentu sih, tergantung kondisi kerjaan. Nah itu dia guys, tips-tips hidup sehat dari Kak Medina dan insight-insight menarik dan cerita lucunya tadi. Semoga ini semua bisa membantu kalian dan kalian jadi termotivasi untuk hidup sehat juga. Subscribe dulu sama nyalain loncengnya biar kalau misalnya video barunya ada, kalian langsung nonton. Thank you so much Kak Medina. Makasih juga Kak Hila. Bye-bye.